Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rahel dalam Gracia Community online experience kita hari ini. Senang sekali saya dapat menyapa teman-teman semuanya di tempat ini, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang non-Kristen, baik ada dari Purwokerto ataupun di luar kota Purwokerto, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung dengan kami. Dalam online experience kita hari ini, akan ada beberapa lagu yang kita nyanyikan dan tentunya juga firman Tuhan yang akan kita simak bersama-sama. Oleh karena itu, kita akan memulai dengan rekan saya Yusak dan GCC Band yang akan menyanyikan lagu dan tentunya dilanjutkan dengan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Lois. Saya harap renungan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama dapat memberikan kekuatan dan semangat yang baru untuk kita semuanya. Teman-teman, dalam kehidupan ini pasti ada sesuatu yang kita prioritaskan lebih daripada yang lainnya. Mungkin ada teman-teman yang lebih memprioritaskan keluarga, pekerjaan, ataupun sekolah. Atau mungkin juga teman-teman lebih memprioritaskan pelayanan di gereja atau usaha yang teman-teman miliki. Mungkin setiap kita memiliki hal yang kita prioritaskan berbeda-beda. Tetapi bagaimana cara mengambil prioritas yang tepat untuk kita dan kehendak Tuhan, itulah yang perlu kita ketahui. Oleh karena itu kita mau simak bersama-sama renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Lois dengan tema prioritas. Prioritas yang terbaik yang bagaimana yang harus teman-teman dan saya ambil? Dan untuk informasi tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman jangan kemana-mana ya. Tetap stay di channel ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Anugerah-Mu mempesona. Pujian ini dari awal kita mau katakan Tuhan, Kau sungguh besar dan karya-Mu ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi dari awal katakan, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya kami mengagumi, ku
Kami berharga di mata-Mu. Sama-sama dengan iman kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Sekali lagi katakan, kami berharga. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Katakan dengan segenap hati. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Angkat tangan kita, naikkan syukur padanya. Bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau sore hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Di tengah-tengah kita ada Filipus yang dulu menjadi pengerja atau full timer di tempat ini. Lalu dia pulang ke Mentawai. Mentawai itu di Sumatera ya, di Padang ya, di tengah hutan. Ternyata dia juga bisa melayani Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksiannya sebentar supaya kita semua boleh dikuatkan dan siapa tahu ada di antara kita yang mau berjuang ke sana. Silakan. Begitu senang rasanya ketika saya bertemu dengan saudara, Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Tuhan merancang kehidupan kita dan kita berharga di mata Tuhan. Saya Bapak Ibu Saudara, pertama saya ke sini saya merasa bahwa saya tidak berharga di mata Tuhan. Pertama saya kalau Bapak Ibu Saudara lihat kehidupan saya di tahun 2013 orang tua laki-laki meninggal dan saya tidak hampir bisa melanjutkan pendidikan. Tetapi puji Tuhan saya bisa melanjutkan pendidikan di STT Soteria, dibentuk di sana dan selesai di tahun 2018. Dan saya di dalam hati saya juga masih merasa waduh saya tidak berharga di mata Tuhan. Saya merasa waduh saya tidak berharga di mata Tuhan. Begitu selesai saya balik, di dalam hati pikiran saya juga waduh saya tidak layak jadi pelayan ini. Gini. Terus saya kan secara tidak langsung kita menjadi pelayan, barangkali kita jadi gembala. Saya secara pribadi saya tidak merasa bahwa saya tidak sanggup begitu. Tapi berjalannya waktu saya sadari bahwa ini memang panggilan saya. Akhirnya saya bergabung di gereja GBI, saya bergabung sama GBI. Sebelumnya saya juga bergabung karena gereja yang merekomendasikan saya GPDI pertama. Tapi begitu saya selesai, saya bergabung di GBI. Dan saya sampai hari ini melayani di daerah, bukan di daerah asal saya.
di Kecamatan Seberut Tengah. Saya dari Kecamatan Seberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kalau kita dari Kecamatan Seberut Tengah dari Seberut Selatan ke Seberut Tengah itu kita naik boat kurang lebih 2 jam. Ongkos speedboat itu satu orang 75.000, kalau 2 orang 150.000. Jadi kita harus melewati laut. Begitu sampai di kecamatannya, bukan di situ juga tempat saya tinggal, tetapi pelayanan. Tapi kita harus naik motor, kalau naik pompong, kalau kami di sana, kalau di daerah Maluku ke Tinting. Tapi kalau daerah kami pompong, kalau naik pompong 2 jam ke hulunya. Tapi kalau naik motor kita kurang lebih 1 jam. Dengan berbagai naik turun perjalanan yang begitu terjal Bapak Ibu Saudara. Berkali-kali jatuh tetapi puji Tuhan masih bisa bangkit. Dan apa yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dalam hal ini ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan di tempat ini yang mendukung kami. Yang ada di beberapa daerah yang melanjutkan pelayanan. Yang Tuhan sudah titipkan kerinduan Tuhan kepada kita untuk melayani merekrut jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan. Dari hari Senin tiba di Jakarta dan hari Selasa tiba di Purwokerto. Saya membawa 5 anak, 4 perempuan, 1 laki-laki. Jadi saya bawa mereka, saya menitipkan anak-anak ini untuk Bapak Ibu Saudara semua, terlebih dosen-dosen untuk mendidik anak ini. Jadi saya berharap, saya percaya kepada jemaat Tuhan, terlebih kepada dosen-dosen juga kepada Tante untuk mendidik anak-anak. Seperti apa yang kami alami. Jadi saya sampaikan kepada anak-anak juga harus setia pada hal-hal kecil. Jadi ketika anak-anak kami semua yang ada di Soteria memperhatikan hal-hal kecil, kebersihan lain sebagainya, ada hal-hal yang besar yang kita tidak bisa pikirkan. Seperti yang kami alami juga. Saya secara pribadi tidak kepikiran jadi pembantu pelayanan di sana. Ibaratnya jadi gembala sementara lah begitu ya. Saya sudah dipercaya untuk menggembalakan tetapi saya belum jadi pejabat gereja. Saya melayani kurang lebih 41 kakak dan jiwa kurang lebih 150-an. Nah, bagi saya tidaklah hal yang gampang. Jadi saya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, baik Yayasan Yesus Juru Selamat Purwokerto, kampus Estate Storia, baik Bapak Ibu sekalian semua yang mensupport gereja, yang mensupport Estate Storia, bahkan pelayanan-pelayanan, bahkan kami alumni-alumni di daerah-daerah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Kami tidak bisa membalas apa yang Bapak Ibu kerjakan, apa yang Bapak Ibu lakukan kepada kami. Kami hanya mampu berdoa sehingga kita semua sehat dan dari tahun ke tahun kita tetap kuat dan sehat. Tuhan memberkati. Nah, saudara-saudara, hari ini saya akan berbicara tentang prioritas hidup. Ya, prioritas hidup. Setiap kita, setiap orang punya peran dalam hidupnya dan juga tanggung jawab. Dan setiap hari kita dikelilingi oleh orang-orang yang harus kita temui atau kita layani. Dan itu semua memerlukan prioritas dari kehidupan kita. Jadi prioritas itu mendahulukan sesuatu yang kita anggap penting dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Prioritas merupakan salah satu yang utama. Apa yang menjadi yang utama dalam kehidupan saudara? Itu yang kita prioritaskan. Ya, sekarang kalau kita naik kereta api, bukan hanya ada gerbong ekonomi, eksekutif, luxury, kompartemen, ya. Ya, kompartemen dan luxury itu gerbong prioritas. Kita dilayani dengan baik, kita dapat tempat duduk yang baik. Waktu ada kompartemen itu, saya tuh iseng-iseng ngomong ya sama adik saya. Enak ya, sekarang kalau ke Surabaya bisa naik kereta, ada kompartemennya. Bisa istirahat dengan baik. Terus adik saya itu, Lukas, dia bilang apa? Ayo ke sini, naik itu. Enggak, saya bilang mahal. Saya bilang begitu ya, enggak mau mahal. Lalu dia bilang apa? Sudah tak belikan tiket, kamu harus berangkat. Jadi berapa waktu yang lalu waktu mubes itu adik saya membelikan tiket supaya saya bisa naik kereta api yang enak. Saudara-saudara. Nah, prioritas itu artinya diutamakan. Apa yang kita anggap penting, apa yang anggap kita
perlu mendapat perhatian dari kita, itu yang kita utamakan. Ada orang yang mengatakan keluarga itu prioritas. Ya, keluarga itu prioritas. Keluarga itu yang utama. Maka kalau dia menganggap keluarga itu utama, dia akan memperhatikan orang-orang terdekat yang ada di dalam keluarga itu. Dia tidak mungkin memperhatikan tetangganya, tapi dia akan memperhatikan orang-orang yang ada di dalam keluarga. Mensupport, memberikan nasihat, menopang, menguatkan, melindungi, memberikan rasa aman dan nyaman. Dan yang lebih utama, mengajak seluruh keluarga, kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, mengajak mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Saudara-saudara, seringkali kita lupa, kita mengatakan pentingnya keluarga, mencintai keluarga, tapi kita tidak memperhatikan keluarga kita. Kita harus ingat, kalau kita mengutamakan keluarga, maka kita harus menaruh perhatian khusus untuk keluarga kita. Walaupun kita tidak tinggal bersama, ya, tapi tetap terhadap keluarga itu kita harus memperhatikan. Saya di Purwokerto sendirian, tapi saya punya keluarga rohani banyak. Walaupun anak-anak saya di luar kota, di Jakarta, di Australia, saudara-saudara saya di Surabaya, di Kanada, tapi kita tetap punya hubungan yang baik. Setiap hari saya tetap berkomunikasi dengan keluarga saya. Dengan anak-anak saya setiap pagi. Jam 7, jam 8 kita pasti video call. Ya, kadang-kadang saya males buka videonya. Dia bilang apa? Dibuka mah videonya. Kita kepingin lihat. Ya, kadang-kadang mereka video call itu saya tiduran. Lalu mereka tanya, kenapa sakit ya? Enggak sakit. Lalu dia nyelidiki ke Feni, ke Wiwit, mamahku kenapa? Ya, nah saudara-saudara, itu namanya keluarga. Kalau kita memang mengutamakan keluarga dengan baik, ada hubungan yang baik pun akan terjalin bagi keluarga. Nah, sebagai pelajar yang berhasil, tentunya pelajar itu juga punya prioritas. Kalau dia tidak memperhatikan jam sekolah, dia tidak memperhatikan pelajaran-pelajaran di sekolah, dia tidak melakukan tugasnya sebagai pelajar dengan baik, mustahil dia akan menjadi seorang pelajar yang berhasil. Ya, dan kalau kita juga mengatakan kesehatan itu prioritas, tentunya kita juga akan menjaga makanan kita dengan baik. Enggak sembarangan makan, enggak semua makanan dilahap begitu saja asal perut kenyang. Tapi kita akan memilih mana makanan yang sehat, mana makanan yang tidak sehat. Saudara-saudara, dan kalau kita mengatakan melayani Tuhan itu merupakan prioritas, maka kita akan menyediakan waktu yang baik, waktu yang benar untuk melakukan tugas pelayanan bagi Tuhan. Mempersiapkan diri dengan baik, ya, memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa, melalui pembacaan Alkitab, dan tidak boleh lupa bahwa sebagai pelayan Tuhan kita harus memiliki nama yang baik. Karena nama yang baik akan membuat pelayanan kita diberkati untuk diri kita sendiri dan juga memberkati orang lain. Saudara-saudara, prioritas dalam hidup akan menentukan seseorang untuk mengambil keputusan yang tepat. Benjamin Franklin mengatakan, time is money. Bagi Benjamin Franklin, uang adalah prioritas. Bagi Benjamin Franklin, seluruh hidupnya diprioritaskan untuk mendapat uang, dan uang. Saudara-saudara, memang uang kita perlukan, tapi uang tidak boleh mengikat kita. Uang harus digunakan dengan sebaiknya. Uang kita perlukan, tapi uang bukan tuan kita yang bisa memerintah hidup kita. Saudara-saudara, uang itu bukan jahat. Uang itu baik kalau kita punya sikap yang baik.
kita punya sikap yang benar terhadap uang dan kita tidak dibutakan oleh uang. Jadi uang menjadi berharga saat menjadi hamba. Dan uang itu akan berbahaya saat dia menjadi tuan atas kita. Karena itu Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini mengingatkan kita ketika kita memegang prioritas yang benar, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, cari dahulu kerajaan Allah. Artinya utamakan Tuhan lebih dahulu dan kebenarannya, maka semuanya, firman Tuhan mengatakan semuanya, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan kita dicukupkan oleh Tuhan. Ya, sehingga kita tidak perlu mengalami kekurangan. Saudara harus ingat, Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Bukan Tuhan membuat kita menginginkan semua yang kita inginkan itu tercukupi, tidak. Tapi apa yang kita perlukan, kita dicukupkan oleh Tuhan. Haleluya, saudara-saudara, ketika kita memprioritaskan Tuhan dan firman-Nya, kita akan menjadi orang yang lebih bijak. Kita akan punya pengetahuan yang baik dan benar, sehingga kita bisa menempatkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Tuhan menegaskan bahwa di mana hati kita berada, disitulah prioritas kita cenderung berada. Bila hati kita pada harta, bila hati kita pada uang, bila hati kita pada waktu, bila hati kita hanya pada pikiran-pikiran dunia, hati kita juga akan ke situ. Tapi bila hati kita kepada Tuhan dan pekerjaannya, maka kita akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukan tugas kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, saudara-saudara, di tengah kegiatan mencari nafkah setiap hari, utamakan Tuhan. Mengapa? Karena dengan mengutamakan Tuhan, melalui pekerjaan yang kita lakukan, kita dapat memancarkan kasih Tuhan. Kita boleh mencari uang, tapi hati kita tidak boleh dipengaruhi oleh uang. Kita harus punya sikap yang benar tentang uang. Dan kuncinya yaitu tidak mencintai uang. Tidak mendewakan uang. Walaupun uang itu perlu bagi kehidupan. Kita akan melihat sebuah contoh. Seorang tokoh bernama Kaleb. Yang memiliki prioritas kepada Tuhan begitu rupa. Siapa Kaleb ini? Bilangan 14 ayat 24 mengatakan, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Siapa Kaleb? Kaleb adalah salah satu dari 12 pengintai yang diutus oleh Musa atau diutus oleh Tuhan untuk menyelidiki tanah perjanjian. Dan Kaleb bersama Yosua, 2 orang, dia kembali dengan membawa laporan yang baik. Ke-10 orang pengintai kembali dengan membawa laporan yang tidak baik. Mengapa tidak baik? Karena ke-12 orang ini semua melihat keadaan tanah Kanaan. Semua melihat bahwa tanah itu subur. Ya, banyak orang yang tinggal di situ. Tetapi hasil yang mereka lihat itu lain. Kaleb dan Yosua mengatakan tanah itu indah. Kita bisa masuk ke tanah itu. Kita bisa mengalahkan orang-orang yang ada di tanah itu. Dan kita bisa memiliki tanah perjanjian itu. Tapi 10 pengintai yang lain mengatakan enggak bisa. Mereka orangnya seperti orang raksasa. Menakutkan. Tidak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Laporan yang sangat berbeda. Saudara-saudara, dari situ kita bisa melihat laporan orang yang mencintai Tuhan. Laporan orang yang mengutamakan Tuhan. Dia akan selalu mengatakan kebenaran. Karena kebenaran itu
menjadi milik pribadinya. Haleluya. Perjalanan hidup Kaleb ini memberikan contoh bagi kita semua, supaya kita bisa percaya akan janji-janji Tuhan. Kapan kita mendapatkan janji Tuhan? Saat kita membaca firman Tuhan. Kita mendapatkan janji Tuhan. Dan kalau kita percaya akan janji Tuhan, maka keadaan yang tidak kita duga, pemeliharaan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan saudara dan saya. 3 hal yang dimiliki oleh Kaleb. Yang pertama, sikap rendah hati. Ya, Kaleb mempunyai sikap rendah hati. Bilangan 14 ayat 24 mengatakan, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memiliki. Kaleb, hambaku. Tuhan mengatakan hambaku Kaleb. Artinya Tuhan mengakui kehambaan dari Kaleb. Tuhan mengakui Kaleb adalah orang yang rendah hati. Ya, Kaleb mengakui anugerah Tuhan bagi hidupnya. Saudara-saudara, sebenarnya Kaleb bisa saja sombong. Karena dia adalah seorang pemimpin, seorang ketua dari sukunya. Dan Kaleb juga seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk jadi mata-mata. Tapi Kaleb tidak melakukan hal itu. Kaleb punya alasan untuk tidak sombong. Walaupun dia terpilih menjadi seorang pemimpin. Karena Kaleb mengakui Tuhan sebagai prioritas hidupnya. Kaleb bisa menjadi pemimpin juga karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, dia tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Saudara-saudara, jika Tuhan prioritas, maka yang muncul dari hati kita adalah sikap rendah hati. Kita nggak perlu sombong. Apa yang kita sombongkan? Kalau Tuhan memberi berkat rezeki untuk kita semuanya, ketahuilah karena Tuhan mencintai saudara. Ya, Tuhan mencintai saudara. Tuhan mencintai saya. Kita nggak perlu sombong. Semua berkat yang kita punya hanya titipan dari Tuhan. Tuhan bisa memberi, Tuhan juga bisa mengambil. Karena itu kalau hati kita terikat dengan harta dunia ini, saat Tuhan mengambil harta itu, kita akan merasa sangat kecewa. Dan kita akan berkata Tuhan tidak baik. Padahal Tuhan tetap baik. Mungkin saat Tuhan mengambil apa yang kita miliki, Tuhan tahu supaya kita tidak fokus di situ. Supaya kita belajar kembali ingat kepada Tuhan. Saudara-saudara, belajarlah seperti Kaleb. Prioritaskan Tuhan supaya Tuhan menguasai hidup saudara dan saya. Sehingga tidak ada kesombongan kalau Tuhan menguasai hidup kita. Tapi kita memiliki kerendahan hati, sikap rendah hati, sikap yang mau melayani sesama. Sikap rendah hati adalah sikap yang bisa menghargai orang lain. Yang kedua, Kaleb memiliki semangat. Ya, Kaleb memiliki semangat. Dia memiliki jiwa yang lain daripada yang lain. Ya, dan mengapa Kaleb memiliki jiwa yang lain? Karena sekali lagi dia mengutamakan Tuhan. Tuhan membuat jiwanya itu tidak sama dengan pengintai yang lain. Kaleb memiliki semangat karena memiliki jiwa yang super berani. Berani dalam kebenaran. Tidak terpengaruh oleh orang banyak. Seringkali kalau kita ditanya, ya, ada angket misalnya 10 orang memilih satu bagian. Hanya 3 atau 4 orang yang memilih bagian itu. Mana yang kita pilih? Seringkali kita condong ke 10 orang. Kita cenderung ikut yang banyak. Dan kita menganggap yang banyak itu selalu benar. Belum tentu. Ya, contoh ini menunjukkan kepada kita 10 pengintai laporannya tidak benar. 2 pengintai yang jumlahnya sedikit memiliki laporan yang benar, yang tidak menakutkan dan memberkati. Saudara-saudara, orang yang menjadikan Tuhan sebagai prioritas, mengutamakan Tuhan,
akan mampu melihat bahwa kita mempunyai Allah yang besar. Sehingga memberi semangat terus dalam kehidupan kita dan tidak terpengaruh dengan orang banyak. Ya, kalau Tuhan prioritas dalam hidup kita, maka kita akan tahu bahwa semua yang kita kerjakan, semua jerih lelah kita tidak sia-sia di hadapannya. Dan kita akan terus semangat untuk melayani Tuhan. Haleluya. Memiliki semangat melayani Tuhan berarti bukan bebas dari halangan. Enggak. Tanya aja Filipus. Halangannya banyak. Dia kalau kepingin melayani ke tempat daerah lain, dia harus nyebrang sungai. Harus naik getek. Ya, dan harus apa lagi? Jalan kaki. Saudara-saudara. Tapi dia bisa kuat dalam pelayanan. Dulu kurusnya kayak Alde. Sekarang Alde kalah sama Filipus. Jadi makin ditekan, dia akan makin gemuk, makin subur. Tapi jangan gemuk lagi, karena nanti Suni lebih tinggi dari kamu. Haleluya. Saudara-saudara, Allah yang besar kuasanya, kalau dia bersama dengan kita, dia akan memampukan kita menjadi orang-orang yang bisa mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, Kaleb ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dia ikut Tuhan gak setengah-setengah. Tapi dia menyerah dengan sepenuh hati. Kaleb adalah orang yang berani. Orang yang loyal. Sehingga pengiringannya kepada Tuhan tidak perlu diragukan lagi. Yosua 14 ayat 10 mengatakan, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Kaleb dipanggil Tuhan umur 40 tahun. Dan Kaleb ikut Tuhan sampai 85 tahun. 45 tahun dia berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita melihat apa yang diperjuangkan oleh Kaleb tidak pernah keliru. Karena Tuhan yang membimbing. Saudara-saudara, Kaleb tetap mengikut Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Walaupun usianya sudah 85 tahun. Jadi Kaleb sejak muda hingga akhir hidupnya tetap kuat di dalam Tuhan. Bahkan semakin kuat. Bukan hanya rohnya saja, tapi fisiknya juga diberi kekuatan oleh Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, Kaleb ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Menjadikan Tuhan prioritas hidup. Sehingga Kaleb memiliki hidup yang berkualitas. Kalau Tuhan terus ada di depan kita, memimpin hidup kita, maka kita akan memiliki kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Dan kalau hidup kita berkualitas, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Ada seorang ibu merasa kesepian di rumah. Dia pergi ke pasar burung, membeli seekor burung kakak tua. Dengan tujuan supaya rumah itu bisa ada kicauan burung. Burung kakak tua itu bisa diajak ngomong. Dan burung kakak tua itu bisa berbicara. Ya, selamat pagi, selamat siang, apa kabar, siapa kamu? Ya, dulu saya ingat om saya itu punya burung kakak tua. Waktu dia meninggal, burung kakak tua itu tanya, tonglit mana? Tonglit mana? Kita sampai takut ya. Dibawa kemana? Dibawa kemana? Loh, ini kok bisa ngomong begini? Ternyata memang dia diajak ngomong terus sama om saya itu. Lalu waktu om saya dikubur, burung kakak tua ini bilang apa? Jangan ditanam, jangan ditanam. Siapa yang ngajarin kamu ngomong seperti itu? Saudara-saudara, itu burung kakak tua. Jadi ibu ini beli burung kakak tua supaya bisa jadi teman berbicara di rumah. Penjual burung itu mengajarkan bagaimana mengajar burung kakak tua itu untuk berbicara. Sesudah beberapa hari diajar berbicara, ternyata burung kakak tua ini nggak bisa bicara. Dia kembali ke penjual kakak tua. Dia mengatakan, kakak tuamu itu bisu, nggak bisa berbicara.
Lalu penjual itu bilang apa? Karena kakak tua itu senang bercermin, senang ngaca. Coba kamu kasih kaca. Nanti dia akan mejeng dan dia akan ngoceh. Ya udah, ibu ini kasih kaca untuk burung kakak tua ini. Sambil diajar bicara. Tetap gak mau bicara, saudara-saudara. Kembali lagi ke penjual burung kakak tua itu. Ibu ini mengatakan, burung kakak tua ini tidak mau berbicara biarpun sudah ada cermin. Lalu penjual kakak tua itu mengatakan, kakak tua itu kan senang bermain. Bikinkan ayunan supaya dia bisa bermain. Sambil diajar ngomong, nanti pasti dia akan ngomong. Pasti akan berbicara. Nah, ibu ini kembali buat ayunan buat burung kakak tua. Tetap burung kakak tua ini nggak mau berbicara. Dan akhirnya balik lagi ke penjual itu. Penjual mengatakan, terakhir berikan tangga, buatkan tangga kecil. Karena kakak tua itu suka naik turun tangga. Dibuatkan tangga. Dan kakak tua itu juga nggak naik turun tangga. Dia juga diam aja, ya. Sampai akhirnya kakak tua ini mati. Lalu ibu ini kembali kepada penjual kakak tua itu. Lalu mengatakan, sebelum ibu ini mengatakan sesuatu, penjual itu bertanya, gimana kakak tuamu sudah berbicara ya? Sudah bisa ngoceh ya? Ibu ini menjawab apa? Boro-boro ngoceh. Sudah mati katanya. Karena apa? Karena kamu hanya menjual perlengkapan kakak tua, mainan kakak tua. Tapi kamu tidak pernah menjual makanan untuk kakak tua. Sehingga aku pun gak pernah memberi makanan untuk kakak tua itu. Akhirnya kakak tua itu mati. Saudara-saudara, seringkali kita terlalu sibuk dan antusias mengejar keinginan-keinginan kita. Ya, tapi kita lupa prioritas yang utama. Makanan bagi jiwa kita. Hal-hal rohani yang akan membuat kita kuat dalam menghadapi berbagai cobaan kehidupan ini. Karena itu Pengkhotbah 12 ayat 13 mengatakan, akhir dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah, berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Satu prioritas yang paling penting untuk hidup saudara dan saya, takut akan Allah, taat pada perintah-perintahnya. Berarti kita menghormati Allah, memprioritaskan Allah, dan hidup kita akan selamat. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita menyanyikan sebuah lagu, Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga
membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Mari kita berdoa. Kami kagum akan kebesaran Tuhan. Karena anugerah Tuhan sangat besar bagi kami. Hanya anugerah Tuhan yang membuat kami berharga di mata Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami untuk belajar mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, menghormati Tuhan melalui kehidupan ini, agar dapat menikmati hidup, menikmati perhatian Tuhan, dan mendapatkan damai sejahtera bagi hidup ini. Contoh kehidupan Kaleb yang memiliki kerendahan hati, walaupun mencapai keberhasilan dalam hidup, dan tetap memiliki pendirian yang benar, sehingga membuatnya dapat selalu hidup dalam kebenaran Tuhan dan memiliki kesetiaan kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Banyak halangan dan rintangan yang mungkin dihadapi dalam menjalankan kehidupan ini, tetapi kami yakin akan penyertaan Tuhan yang terus berlangsung dan tidak pernah berhenti bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena hari ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk dapat beribadah, menyembah, memuji, dan membesarkan nama Tuhan. Kami juga dapat kesempatan untuk melayani Tuhan. Pakai terus hidup ini, agar melalui kehidupan ini kami boleh terus memberkati sesama kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan memberkati semua persembahan persepuluhan yang kami berikan untuk Tuhan hari ini. Biarlah semua persembahan kami itu dapat digunakan untuk menunjang operasional gereja ini. Dan kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, ke tugas pekerjaan kami, penyertaan Tuhan selalu kami dambakan. Berkat-Mu juga kami perlukan dalam rumah tangga kami, sehingga kami dapat terus menyaksikan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudara-saudara. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus selalu menyertai saudara sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya. Bersama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini ibadah kita hari ini. Tuhan memberkati saudara semua. Prioritas yang salah dapat membuat kita hampa, tidak teratur, dan kehilangan damai sejahtera. Terima kasih Bu Pendeta Lois untuk renungan firman Tuhan-Nya yang telah menguatkan dan memberikan semangat yang baru untuk kita semuanya. Dan untuk seluruh rekan saya, all team GCC Purwokerto, Anda semuanya luar biasa dan salam kompak selalu untuk kita semuanya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah antusias dalam memberikan persembahan sehingga program Gracia Community Purwokerto dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi reflektor terang kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang telah tersedia di gereja, atau Bapak Ibu bisa mentransfer melalui nomor rekening yang telah tertera di layar Anda. Saya Rahel, sampai jumpa dalam online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Angkat tangan kita, naikkan syukur padanya.
bersyukur.